Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita dikejutkan dengan salah satu mantan muhibbin ya, yang beliau bernama Abah Setu. Beliau akan menceritakan bagaimana kena tipuan pendawiran dari kalangan habaib. Ya, bahkan beliau menceritakan tembus 1 M teman-teman, luar biasa. Jadi ini bukan nilai yang sangat sedikit bagi kita ya. Tembus 1 M ya, kena dawiran para habaib Ba'lawi. Ya, seperti biasa. Jadi mereka obral atau jual syafaat, ya, jual air keramat, ya, jual tongkat keramat, ya mungkin keringat keramat dan seterusnya. Ya teman-teman ya, padahal mereka disuruh tes DNA saja nggak ada yang berani. Bahkan lucunya si Bahar, Om Bahar itu bilang kalau mau tes DNA kata beliau, maka bongkar dulu kuburan Nabi. Padahal imam besar mereka, Habib Rizik ya, dia gembar-gembor, ya tinggal dibuktikan dengan tes DNA. Tapi nyatanya nggak ada yang berani. Ini sudah menunjukkan bahwasanya mereka sedikit ketakutan ya untuk tes DNA. Ya, namun sangat disayangkan ya kelakuan mereka kepada pribumi ya yang mengatasnamakan duriyah Nabi alaihi salatu wassalam justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dunia. Baik teman-teman, ini Abah Setu ya dipanggil menjadi narasumber ya di podcastnya Roma Irama. Ya, Roma Irama. Beliau menceritakan bagaimana pengalaman pahit ya kena dawiran, kena tipu dari kalangan Habib Ba'lawi bahkan sampai tembus 1 miliar. Baik, kita simak bersama-sama kisah beliau. Yang Bang Haji sampaikan, Abah setuju dengan Bang Haji bahwa sesungguhnya berdasarkan dari segi ilmiah, keilmuan, baik itu dari segi genetika, dari segi filologi, dari segi sejarah, dari segi ilmu nasab, sebetulnya sudah selesai. Abah setuju. Tetapi barangkali betul juga yang disampaikan Bang Haji, karena barangkali saudara kita dari kaum Ba'lawi ini sudah sekian puluh tahun merasakan kenikmatan adalah menggunakan dengan status nasabnya, adalah bahkan mungkin Abah nanti akan sedikit ceritakan bagaimana Abah 15 tahun seolah-olah dimanfaatkan oleh mereka. Abah ini adalah muhibbin berat tadi semua. Bayangkan teman-teman ya, 15 tahun Abah Setu dimanfaatkan oleh Habib Ba'lawi, diperas 15 tahun, bayangkan. Bisa dibilang Abah ini muhibbin sejati. Ya, muhibbin sejati. Ya, kasihan Abah ya. Alhamdulillah beliau sudah ya insaf lah. Sudah sadar ternyata selama ini hanya menjadi tipuan daripada Habib Ba'lawi. Yang Abah sampaikan tadi ke Bang Haji, udah lebih 1 miliar dari Abah ini semua. Saking ingin memastikan, Abah belum lama ini kan menyampaikan, sampai barangkali kalau lihat podcast Abah menantang kepada siapapun dari mereka yang mendukung Ba'lawi yang bisa menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Kata Abah, saya siapkan 200 juta. Sampai hari ini Bang Haji tidak ada yang datang. Tuh lihat, Habib Ba'lawi, dengarkan, si Abah Setu menantang. Barang siapa yang menunjukkan bukti sejarah kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, hadiahnya 200 juta. Ya, perhatikan, Habib Ba'lawi, Om Bahar dan yang lainnya, ini ada hadiah cuma-cuma kalau bisa membuktikan kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Bahkan Abah tambahkan lagi waktu itu, kalau seandainya kalau perlu Abah tambahkan lagi, kata Abah, ini tambah pelfire dah. Karena ingin selesai Bang Haji. Ya, karena masalah ini melelahkan buat bangsa dan negara Indonesia. Ya. Nah,
sebelumnya Abah ingin disclaimer dulu, Abah bukan ulama, ya, Abah juga bukan siapa-siapa. Artinya bahwa kalau kita berdasarkan secara keilmuan, harusnya bahwa ahli filologi sudah ada dan sudah menyatakan, ahli DNA Dr. Sugeng juga sudah menyampaikan. Kemudian juga ahli nasab Kiai Imaduddin Usman sudah sedemikian jelas menyampaikan. Jadi kalau menurut Abah memang seharusnya memang ini sudah selesai. Tetapi adalah butuh waktu barangkali buat Mbak Albi untuk menyadari ini. Sampai Abah membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya di Indonesia ini terbagi Bang Haji 2 kelompok ulama. Ya. Kenapa ada sebagian saudara kita, guru-guru kita masih ngotot bertahan dengan Mbak Alwi. Setelah Abah mengadakan kajian, ternyata ada 2 kelompok ulama baik di Indonesia maupun internasional. Yang pertama yang berpegang kepada ulama ulumuddin adalah monodisiplin, dan kebanyakan dari mereka itu adalah berpegang kepada fikih abad pertengahan. Jadi selalu tentang haram dan halal gitu. Tetapi ada sebagian ulama yang sudah justru menolak Balwi itu. Kalau Abah kaji, kelompokan mereka semua adalah sudah ada pada ad-dirasah al-islamiyah, lebih kepada multidisiplin. Jadi 2 kelompok ini yang dari ulama ini yang sampai hari ini bisa terasa. Kemudian Abah mendapatkan mandat untuk Jawa Barat, sebagaimana pertanyaan Bang Haji tadi. Alhamdulillah sekarang di Jawa Barat yang sudah terbentuk kepengurusan ini sudah 12 kabupaten. Kita sudah terbentuk 12 kabupaten, dan walaupun begitu kita Abah punya target adalah minimal 20 kabupaten di Jawa Barat adalah harus perjuangan Wali Songo itu punya struktur yang baik. Tetapi pada dasarnya kembali, apapun yang kita ingin sampaikan adalah bukan dalam rangka untuk menjelekan siapapun. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah fakta-fakta, adalah untuk memberikan pencerdasan atau adalah pengarahan kepada masyarakat jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah itu Bang Haji. Ya, iya. Kira-kira ini bahasa korban ini loh. Ini artinya memang kita sering dengar bahasa korban dawir ini begitu viral ya. Betul. Jadi ternyata salah satu cara mereka ini untuk mempertahankan nasabnya barangkali dawir ini. Iya. Kalau mereka ngaku habis nih dawiran nih. Mungkin itu ya sehingga mereka berat untuk melepaskan pengakuannya itu sebagai cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Betul. Karena ternyata memang viral dawir-dawir di mana-mana ini. Puluhan juta, ratusan juta, sampai abang matan beliau habis 1M. Iya. 1M loh, jangan sampai ada Rolex palsu di saya. Dijual 50 juta, begitu saya cek ternyata 500.000. Iya Bang Haji. Iya. Oke, Bas, sebagaimana korban-korban kata Abah tadi dawir kan umumnya mereka kan karena takut kualat sama Rasulullah, takut tidak dapat syafaat, sebagaimana yang mereka katakan. Ini buat Nabi loh, buat Rasul loh, ya. Untuk itu ada orang mau ngasih alfat. Ini buat Rasul loh, bukan buat gue loh, ya. Mau dapat syafaat nggak? Nah, kira-kira itu senjata mereka. Nah, jadi menjual nama Nabi, na'udzubillah, menjual syafaat. Abah udah beli syafaat 1M nih. Iya. Bisa ceritakan Mas gaya-gayanya, cara-caranya mendawir itu gimana? Itu luar biasa, luar biasa. Ya tentu saja karena memang seperti hari ini Bang Haji, Abah dan seluruh sahabat kita di perjuangan Wali Songo, memang tujuan kita berjuang ini pun adalah yang terutama yang pertama adalah tentu ingin menjunjung adalah marwah kebesaran keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah tentu adalah karena mereka bukan hanya mendawir dan bukan hanya mereka adalah mengisbat nasab kepada baginda Nabi, tetapi juga mereka telah merusak sejarah Bang Haji yang Abah tahu. Nah, jadi sesungguhnya kalau menurut Abah sangat terjadi kerusakan yang luar biasa. Yang luar biasa dari berbagai aspek.
kerusakan dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Mungkin Abah sedikit ceritakan bagaimana dari sekian puluh tahun, dari mulai berbagai macam cara mereka itu Bang Haji. Ada yang datang mereka ngaku namanya Habib hijau, ada yang mengatakan Habib merah. Kalau Habib merah itu mereka menggunakan sendal merah, kantong merah, kaos merah, sendal merah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong, datang keliling di depan rumah itu. Begitu Abah tanya, Bib, assalamualaikum, dia begitu. Kemudian dia keliling baru dia tulis 19.999. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Wow. Itu satu. Itu bisa begitu. Dan itu sering terjadi. Ada lagi yang Abah lagi santai, tiba-tiba Bang Haji datang satu rombongan Habib, dia ngaku adalah dari Jawa Timur. Serombongan Habib datang dari Jawa. Saya bilang, Bib, dari mana antum tahu rumah saya di sini? Saya lagi berjalan di Cibitung, tiba-tiba di langit ada cahaya yang terang benderang. Gitu kan tadi. Begitu saya ikuti cahaya, ternyata di rumah antum. Gitu kan. Gitu kan. Nah, disitulah dia kemudian akhirnya kata beliau gini cerita, ujung-ujungnya duit Bang Haji. Karena kata beliau cahaya itu tidak murah. Untuk melihat cahaya itu menunjukkan bahwa di situ ada aulia, kata dia. Tadi semua. Belum lagi, wah itu Abah itu dari dulu sebetulnya Bang Haji senang menghajikan mereka, mengumrohkan. Walaupun Abah sudah pelajari dari mereka, sebetulnya Abah pelajari orang-orang Ba'alwi ini hampir jarang pergi haji dan umroh ke tanah suci sebenarnya. Lebih banyak ke Tarim tadi semua. Lebih banyak ke Tarim. Tapi ada seorang Habib yang menurut Abah baik, karena kalau Abah sih tidak melihat dia itu bagaimanapun, tetapi kepada orang yang baik, akhlaknya baik, siapapun dia tetap Abah hormat kepada dia. Dan itu yang terjadi. Abah berangkatkan umroh ada beberapa Habib. Besoknya Bang Haji subuh itu saya bangun tidur, biasa saya jam 2 pagi itu 2:30 saya bangun, saya olahraga keluar. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Saya ada yang bilang dari Bangkalan, ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya. Tiduran di rumah saya itu. Karena ternyata di kalangan mereka, jadi yang harus kita kenal Bang Haji, sebetulnya kenal kayak seperti multi level marketing. Jadi siapa yang bisa merekomendasikan siapa, maka mereka dapat hak 10%. Gitu. Jadi mereka itu misalnya saya udah memberangkatkan seorang umroh misalnya gitu. Kemudian dia akan sebarkan tuh. Ada Rijal Ajib nih. Gitu. Kemudian mereka umumkan itu ke semua, maka datanglah. Saya tanya, dari mana kalian? Saya dari anu. Bagaimana kalian kok bisa masuk? Saya loncat pagar. Nah, itu kan tadi. Akhirnya itulah. Kemudian pernah lagi Bang Haji datang. Saya bangun pagi. Waktu itu saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau ngambil first flight. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada 4 orang Ba'alwi duduk di jam 3 subuh gitu. Memaksa saya minta uang 15 juta. Katanya dia bilang buat apa? Dia bilang buat renovasi rumah saya. Ini maaf ya, jadi ini bukan untuk menjelekan siapapun, tapi ini insya Allah, karena Allah menyaksikan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita bisa bertanggungjawabkan. Barangkali adalah untuk menambah penyadaran kepada masyarakat. Bukan kita tujuannya fitnah, tapi adalah untuk membukakan fakta-fakta apa yang ada. Maka dan dia ngotot minta kepada Abah 15 juta sampai turun 12 juta sampai 10 juta karena Abah ingin buru-buru ke bandara. Akhirnya Abah kasih 2 juta Bang Haji. Setelah 2 juta pun masih ngotot dia. Sampai dia bilang, Ji, saya doakan biar selamat. Kan Abah jengkel. Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu. Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab nggak gitu kan tadi semua. Banyak Bang Haji. Jadi selama sekian itu termasuk maaf. Ada dia bawa kaligrafi. Bawa kaligrafi sampai ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kata di semua. Ada kaligrafi. Ini apa? Tolong anak katanya ini 5 juta saja. Wah, yang kayak gini saya bilang 200.000 paling gitu. Ya sudahlah katanya 3 juta nggak apa-apa. Akhirnya saya maghrib itu saya berikan aja 3 juta. Saya kan tinggalkan, saya bilang, Bib, ayo sholat maghrib. Maaf Bang Haji, saya bukan ngejelekan lagi.
Saya itu sering Mah Habib itu datang waktu sholat, tapi setiap saya mau ajak sholat nggak pernah mau. Itu anehnya saya itu. Udah tamat mungkin. Ya, Udah tamat. mungkin sudah belajar sholat dari kecil barangkali tadi semua. Kemudian begitu saya tinggalkan, saya kasih duit 3 juta, begitu saya beres sholat maghrib ke situ, kaligrafinya dibawa, duitnya dibawa. Dan ini ada penyaksian dari istri saya. Saya tidak ada Bang Haji. Dia masuk ke dapur. Umi, ke istri saya itu pengen makan. Istri saya telepon saya sewaktu itu di Surabaya. Pak, ini kenal gak dengan Habib Anu? Katanya gitu. Saya bilang gak tahu. Saya bilang tadi. Dia langsung datang ke dapur makan. Maaf ya. Ini adalah sebetulnya, maka kenapa Abah berjuang luar biasa, karena Abah merasakan betapa satu, kalau menurut Abah tidak apa-apa memberi Bang Haji. Ya tidak ada masalah, tetapi pada saat dikaitkan beliau itu kepada duriat Nabi, yang dikhawatirkan adalah akhirnya mereka itu merusak daripada marwah baginda Nabi itu sendiri. Ya, dan ini kalau Abah ceritakan, maka di Abah kalau Bang Haji kapan nanti mampir, ada tongkat Sunan Ampel yang mereka jual 7 juta. Ternyata hanya dari bambu biasa. Kata beliau, saya itu pulang dari makam Sunan Ampel dan dia bilang ini tolong antarkan ke Abah Setu. Tapi maharnya adalah 5 juta. Coba, ada batu, nanti ada Quran yang dia bilang sudah hampir 300 tahun tadi semua, dan itu saya bayar hampir 47 juta Bang Haji tadi semua. Ternyata begitu saya cek, ternyata juga ya, artinya bahwa sebenarnya mungkin yang seperti saya ini banyak sebenarnya, karena saking cintanya pada Rasulullah kita sudah nggak peduli lagi kadang-kadang dengan perbuatan dan akhlak mereka dahulu itu tadi semua. Sampai Kiai Imaduddin datang, itulah yang menyadarkan kita ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka. Karena saya selalu berharap Bang Haji dan selalu berdoa, ya Allah semoga Balu ini diberikan penyadaran. Karena saya khawatir tadi semua, sampai Abah pernah live kata Abah, demi Allah bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Itu yang saya rasakan Bang Haji tadi semua ya. Dan 2 tahun lebih Abah mempelajari dari aspek sejarah, sampai Abah punya teman ada termasuk juga di Yaman, termasuk di Palestina, di beberapa negara. Sebelum ke sejarah, ya. Sebelum sejarah, ya. Mohon maaf, punten. Ya. Masalah dawir tadi. Ya. Ini menarik sekali bahwa dawir ini satu ya, efek daripada pengakuan dia sebagai cucu Nabi. Betul. Ini korbannya luar biasa banyak. Mereka dahulu. Baik teman-teman, semuanya rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah ya pengakuan dari Abah Setu. Perlu kita perhatikan teman-teman, ini bukan berarti kita menjelek-jelekkan sesama kaum muslimin. Tidak. Cuman beliau ingin agar kaum muslimin jangan sampai menjadi korban seperti beliau. Ya, jangan sampai menjadi korban lagi dari kaum muslimin yang senasib dengan beliau. Maka beliau sengaja ya membongkar semua kelakuan penipuan dari kalangan Habib Ba'lawi. Ya. Bahkan beliau sendiri mengatakan ini semua bertujuan untuk mensucikan marwah kehormatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengajarkan meminta-minta. Ya, bahkan meminta-minta itu perkara yang sangat tercela. Seseorang itu diperintah untuk berusaha mencari nafkah. Ya, walaupun dia sebagai seorang mengumpulkan kayu, mencari kayu bakar untuk dijual, nggak ada masalah. Seperti Nabi Dawud alaihi salam. Ya, daripada meminta-minta itu perkara yang sangat hina, yang sangat tercela. Ya, Nabi aja seperti itu mengajarkan jangan sampai kita itu meminta-minta, menjaga kehormatan, menjaga wibawa. Dan beliau jadi menjelaskan juga nggak yakin kalau beliau adalah para kabib itu nggak yakin kalau mereka bisa memberi syafaat. Nyatanya mereka di dunia saja ya cari-cari syafaat, artinya meminta-minta bantuan, menjual nasab, menjual dengan atas nama nasab bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman ya. Tadi beliau banyak menceritakan, Masya Allah, sampai apa tadi?
kaligrafi dijual sampai 5 juta padahal harganya cuma 100.000 atau 200.000. Tongkat katanya dari Sunan Ampel katanya dijual sampai 7 juta. Quran yang katanya berusia 300 tahun dijual 47 juta. Naudzubillah. Ini semuanya bentuk-bentuk penipuan, ya, mengatasnamakan keturunan Duriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman semuanya bisa tersadarkan, dan kita doakan seluruh para muhibbin juga tersadarkan, ya, dengan kisah nyata pengalaman Abah Setu selama 15 tahun menjadi mukibin akut, ya, atau mukibin berat lah kepada para habaib. Baik teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.